Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sama ngajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini, yaitu berjaga-jaga dan berdoalah. Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan 46. Namun saya hanya membaca ayat 39 dan 40. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Berjaga-jaga dan berdoa adalah satu paket yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Inilah yang juga dipesankan oleh Tuhan Yesus pada para murid malam sebelum dia disalibkan. Sebelumnya, mereka merayakan hari raya roti tidak beragi. Kehidupan ini ibarat sebuah perjalanan. Alkitab berulang kali menggunakan kata berjalan dan pergi dalam menggambarkan kehidupan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Demikianlah digambarkan kehidupan tokoh-tokoh imam di dalam Alkitab. "Pergilah, aku mengutus engkau," adalah perintah Tuhan kepada hamba-hambanya. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, apakah yang terpenting dari perjalanan hidup kita di dunia ini? Menurut saya, yang terpenting adalah ketika kita tiba pada tujuan dengan tidak ada penyesalan. Hati kita siap bertemu Tuhan setelah kita setia mengerjakan misi Tuhan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Dalam nats yang kita baca saat ini, Yesus bukan hanya mengajar tapi juga memberikan contoh bagaimana supaya kita dapat menyelesaikan perjalanan iman kita dengan baik. Peristiwa Getsemani menunjukkan kepada kita bahwa perjalanan bersama Tuhan tidaklah diwarnai hanya dengan langit yang cerah dan jalan yang rata. Ada kalanya kita harus menempuh jalan yang terjal dengan langit yang gelap, jalan yang terjal dan langit yang gelap. Mungkin itu bisa menggambarkan secuil pergumulan yang dihadapi oleh Yesus dan para muridnya di Taman Getsemani. Perikop Lukas 22 ayat 39 sampai dengan 46 memberikan gambaran bahwa Yesus dan murid-muridnya pada saat itu berada pada situasi yang tidak nyaman akibat pergumulan yang mereka hadapi. Ayat 44 menggambarkan bahwa Yesus sangat ketakutan, Yunani agonia, menderita secara batin. Yesus sangat menderita karena sebentar lagi dia akan berhadapan dengan cawang murka Allah akibat menanggung hukuman dosa manusia. Sementara para murid mengalami duka cita. Penderitaan dan kedukaan yang dihadapi oleh Yesus dan para muridnya
berpotensi mengacaukan perjalanan mereka. Kesulitan itu bisa membuat mereka berhenti. Saat ini kita juga sedang menghadapi situasi yang sulit akibat pandemi. Namun situasi yang sulit ini janganlah membuat kita melupakan perjalanan kita dan misi Allah yang perlu kita selesaikan sebelum kita berjumpa dengannya. Kita harus waspada agar tidak berputar-putar dalam situasi ini dan kehilangan daya untuk mengasihi Allah. Kita butuh kekuatan untuk mendahulukan kehendak Allah di atas kehendak pribadi kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dalam perikop ini ada 2 kali Yesus mengingatkan para murid, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus sendiri berdoa ketika dia akan berhadapan dengan salib. Sementara itu para murid terlelap akibat duka cita pada saat seharusnya mereka berjaga dan berdoa. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, kita melihat sebuah ketulusan untuk berbagi hidup kepada sesama. Dia sedang berjuang untuk menggenapkan rencana penyelamatan Allah bagi seisi dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dia sedang berjuang menyelamatkan manusia yang bahkan tidak peduli kepadanya. Doa Yesus dan penyalibannya seharusnya menyadarkan kita dia tetap setia berjuang untuk kita, bahkan ketika kita gagal untuk setia kepadanya. Berdoa atau tidak berdoa adalah sebuah pilihan, tetapi hasilnya sangatlah berbeda. Dengan berdoa, Yesus mendapatkan kekuatan dari Allah Bapa. Dari doa itu, Yesus dengan ikhlas menapaki jalan penderitaan dan dengan mantap menunaikan misi yang diembankan kepadanya di atas kayu salib itu. Sementara para murid yang tertidur itu, dan salah satu dari murid itu adalah Petrus. Tahukah saudara bahwa penulis Lukas mencatat secara khusus 3 peristiwa di mana Petrus tertidur. Peristiwa yang pertama dalam Lukas 9 ayat 32, sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yaitu Musa dan Elia yang berdiri di dekatnya itu. Alkitab berkata, keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Tetapi karena tertidur, Petrus kehilangan kesempatan untuk mendengarkan dan memahami tentang tujuan dari perjalanan Yesus itu. Petrus tidak tahu bagaimana harus merespons. Peristiwa yang kedua dalam perikop yang kita baca, Petrus tertidur. Dia kehilangan kesempatan berbagi duka dengan Yesus. Petrus ada, tapi tidak hadir bagi Yesus. Ketika badai itu datang, Petrus merespons, namun dengan respons yang keliru. Sementara Yesus dengan berani dan mantap menghadapi salib, Petrus masih tetap dalam kesedihan dan ketakutannya, seperti yang sudah diingatkan Yesus kepadanya bahwa iblis siap menampinya. Petrus menyerah dan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Peristiwa yang ketiga dicatat dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus
tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Petrus dapat tidur nyenyak meski menanti hidupnya seolah kehilangan harapan. Raja Herodes telah menangkapnya dan hendak mengeksekusinya. Tetapi Petrus di sini telah mengalami perubahan hidup. Konteks perikop menunjukkan bahwa Petrus adalah seorang pendoa dan jemaat Yerusalem juga dengan tekun mendoakan dia. Singkat cerita, Tuhan melepaskan Petrus dengan caranya yang ajaib. Doa menuntun kita pada penyerahan hidup yang total kepada Allah. Berdoa itu penting agar kita dapat merespon setiap situasi hidup kita dengan tepat. Ketika kita berdoa, kita mencari Allah yang selalu siap dan sedia untuk kita jumpai. Ketika kita berjumpa dengan Allah, kita bisa membedakan mana hal yang tidak bernilai dan mana hal yang bernilai. Syafaat bagi bangsa kita akan membuat pintu anugerah Allah bagi Indonesia. Selamat berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami kembali diingatkan oleh kebenaran firman-Mu supaya hidup kami tetap berjaga-jaga dan tetap berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Tuhan, pimpinlah kami setiap langkah dan apapun yang kami kerjakan, biarlah campur tangan Tuhan yang menyertai dan memelihara kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.